Kalau Kristen tidak mengakui Tuhannya itu Maha Esa, maka Kristen tidak diakui oleh negara Indonesia ini. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Justru karena kami Kristen mengakui Tuhan kami satu, makanya kami Kristen ini diakui oleh negara. Begitu sobat, jangan kamu berkata Kristen itu Tuhannya banyak. Salah. Kristen itu Tuhannya satu. Begitu Bang John. Oke. Nah, jadi untuk ini lagi salah lagi nih. Makanya sudah saya beritahu sobat, belajar yang benar. Sawung galing. Kristen Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kamu salah. Itulah saya beritahu tadi sobat, belajar Kristen. Mengapa kamu membenci Kristen padahal kamu tidak pernah belajar Alkitab dengan benar? Kamu membenci Kristen padahal kamu tidak pernah belajar Alkitab, tidak pernah mendengar firman Tuhan dengan benar. Mengapa kamu membenci Kristen, menghina Kristen padahal kamu salah tentang agama Kristen? Kristen itu Tuhannya satu. Kami percaya Tritunggal. Salah kamu ini kalau berkata Kristen Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Salah. Inilah menunjukkan bahwa kamu itu tidak paham tentang Kristen, tapi merasa paling tahu tentang Kristen. Bertobatlah sobat. Jadi kami tidak marah kalau kamu itu menghina kami. Kamu tidak marah, tapi kami kasihan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu itu menghina tanpa ada data dan bukti sejarah. Contoh lagi, Sirajuddin, Kristen ajaran selangkangan, Yehezkiel 23 ayat 3. Juga ajaran perang, Matius 10 ayat 34. Justru salah sobat. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan perang. Malah mengajarkan mengasihi sesama. Malahan mengasihi musuh. Coba kamu pelajari. Coba kamu renungkan. Bagaimana bukti pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan zina. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus Kristus berkata, kalau kita memandang perempuan serta menginginkannya yang negatif, sudah berzina. Itulah bukti kudusnya firman Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengajarkan zina sobat. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa memandang perempuan saja serta menginginkannya yang negatif sudah berzina. Silahkan sekarang Sirajuddin introspeksi. Siapa yang suka memandang perempuan dan menginginkannya menjadi istrinya? Silahkan Sirajuddin mempelajari siapa kira-kira itu sobat. Dan kamu katakan tadi bahwa mengajarkan perang. Kamu salah. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan perang. Saya baca untuk kamu Matius 5 ayat 39 sampai 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 39 sampai 48. Silahkan kamu pelajari Matius 5 supaya kamu lebih paham bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan kasih, sobat. Jadi sudah saya beritahu, jangan kamu itu menghina Kristen, tapi kamu tidak menggunakan dalil yang benar. Makanya kalau kamu ingin menyerang Kristen, baca Alkitab, sobat, supaya kamu juga percaya dan tahu dengan data yang benar, bukan dari guru-guru palsu gitu loh. Jadi saya mengajak saudara, saya memberi tantangan, kalau kamu ingin menghina Kristen, kalau kamu ingin menjelek-jelekkan Kristen, baca Alkitab terlebih dahulu, pelajari supaya kamu lebih kelihatan smart. Gitu sobat. Oke. Berhubung karena saya juga punya kerjaan yang lain dan HP saya sudah lowbat, saya tutup live ini dengan berdoa. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tegas yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Karena live saya ini mengajak untuk mari belajar Alkitab. Belajar Alkitab pakai data, pakai bukti. Oke sobat, live ini tujuannya untuk meluruskan pemahaman mereka yang salah tentang Kristen, yang salah tentang Alkitab. Makanya saya buat judul Mari Belajar Alkitab. Oke sobat, inilah live saya untuk meluruskan pemahaman orang yang salah tentang Alkitab dan juga tentang Kristen. Live saya ini untuk orang-orang yang salah sehingga paham tentang Alkitab. Dan saya tidak ada membahas agama lain. Saya hanya bahas Kristen dan Alkitab. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mengajak kalau ingin menyerang Kristen, belajar Alkitab supaya kamu tahu mana yang salah, mana yang benar. Jangan kamu belajar dari guru-guru palsu. Oke sobat, saya bertentangan. Kalau kamu ingin menyerang Kristen, baca Alkitab dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Silahkan pelajari. Kalau kamu belum paham, belum berani, belum sanggup baca Alkitab dari awal sampai akhir, baca Injil Matius, baca Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Tapi kalau kamu ingin belajar lebih sederhana, lebih gampang, bagaimana ketuhanan Yesus Kristus, bagaimana iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, baca Injil Yohanes. Oke sobat, mari belajar Alkitab. Kalau kamu ingin mengetahui Alkitab, jangan menghina. Kalau kamu ingin menghina, baca dulu Alkitab. Bagaimana mungkin kamu tahu rasa susu kalau kamu belum minum susu? Bagaimana mungkin kamu tahu rasa ayam goreng kalau kamu belum makan ayam goreng? Bagaimana mungkin kamu tahu Alkitab kalau kamu tidak pernah baca Alkitab? Oke sobat, saya akhiri live saya ini dengan doa dan mohon maaf kalau ada salah kata, bukan bermaksud menyinggung, tapi ini adalah live saya untuk menjelaskan tentang Alkitab. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk kami untuk dapat mengerti dan membaca Alkitab sobat. Yang kami mendengarkan juga sobat. Kami mendengarkan, Tuhan sebagai juga. Tuhan Yesus, ajari kami senantiasa untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan juga kepada sobat-sobat yang mendengarkan, sehingga kami bisa mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang maha pengasih, yang menyelamatkan kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan lebih semangat lagi, dengan lebih tulus lagi, dan lebih
penuh kesabaran, dan juga buat para sobat-sobat yang mendengarkan maupun yang menghina, jamah mereka Tuhan Yesus, sehingga sobat-sobat ini mengerti bahwa Yesus Kristus pun mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa orang saya, dan saya mohon ampun kalau ada saya salah kata dalam live ini. Kalau saya salah berkata dan juga berpikir, maafkan saya Bapak kalau saya ada kesalahan dalam live ini. Ampuni segala kesalahan saya Bapak, karena saya juga ingin menyampaikan Tuhan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Pak, dan saya mohon Bapak, tolong Tuhan Yesus ampuni saya dan juga ampuni para pendengar yang telah menghina ataupun yang telah salah paham tentang kekristenan dan juga tentang Alkitab. Maafkan mereka Bapak, dan ajari mereka supaya mereka juga mengerti akan firman Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mohon Bapak, ampuni saya dan segala pelanggaran saya, terus berkati. Terima kasih Bapak. Ini doa dan harapan saya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur dan mohon ampun kepada Engkau dengan sangat rendah hati Bapak. Terima kasih Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke sobat, berkati. Shalom.